Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengenalan alat laboratorium mikrobiologi. Sebelum memulai dan melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, sebagai mahasiswa kita harus mengenal alat-alat dan semua fungsi peralatan yang dasar yang biasa digunakan dalam laboratorium. Alat yaitu suatu pendukung daripada keberhasilan suatu pekerjaan di laboratorium, sehingga mempermudah dan memperlancar keberlangsungan praktikum tersebut. Pengetahuan alat sangat diperlukan. Setiap mahasiswa harus mengetahui nama ataupun alat kegunaan dan prinsip kerja proses ketika menggunakan alat-alat tersebut. Adapun alat-alat laboratorium meliputi mikroskop, Octalab, inkubator, colony counter, laminar flow, hot plate, dan stirrer, yaitu merupakan alat-alat besar yang akan kita pakai di praktikum yang akan datang. Dan ada alat-alat yaitu mikropipet, cawan Petri, labu Erlenmeyer, mortal, dan pastle, pipet, tetes, pipet ukur, tabung reaksi, gelas ukur, tabung Durham, jarum ose, pinset, pH meter, mikrometer, timbangan, dan alat praktikum lainnya. Ini saya akan menjelaskan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu salah satu alat yang dapat melihat sel atau mikroba dalam mikroskop cahaya. Dengan mikroskop cahaya dapat diamati sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada umumnya, mata tidak mampu membedakan benda dengan diameter lebih kecil dari 0,1 mm. Bagian-bagian dari mikroskop ada iris atau ocular, biasa disebut lensa okuler, untuk memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, revolving nose-vis, yaitu pemutar lensa objektif, biasanya untuk memutar objektif sehingga mengubah pembesaran. Yang ketiga ada observation tube, yaitu tabung pengamatan atau tabung okuler pada okuler. Yang keempat, stake atau meja benda, untuk menempatkan spesimen yang kita bikin. Yang kelima, kondenser untuk mengumpulkan cahaya supaya tertuju ke lensa objektif. Yang keenam, objective lens, biasa disebut lensa objektif, untuk memperbesar spesimen. Yang ketujuh, brightness adjustment knob, yaitu pengatur kekuatan lampu untuk memperbesar dan memperkecil cahaya lampu. Yang kedelapan, main switch, yaitu tombol on off. Yang kesembilan, diopter adjustment ring, cincin pengatur diopter, untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan mata kiri kita. Yang kesepuluh yaitu ada interpupillar distance adjustment knob, yaitu pengatur jarak interpupillar. Yang ke-11, specimen holder, biasa disebut penjepit spesimen, untuk menjepit spesimen agar tidak bergerak atau berubah tempat. Yang ke-12 ada illuminator, yaitu sumber cahaya. Yang ke-13, vertical feed knob, yaitu scope pengatur vertikal untuk menaikkan atau menurunkan objek kelas. Yang ke-14, horizontal feed knob, scope pengatur horizontal untuk menggeser ke kanan atau ke kiri objek gelas. Yang ke-15 ada coarse focus knob, scope fokus kasar untuk menaik turunkan meja benda, untuk mencari fokus secara kasar dan cepat. Yang ke-16 ada fine focus knob, scope fokus halus, untuk menaik turunkan meja benda secara halus dan lambat. Ke-17 ada observation tube scoring knob, scope pengencang tabung okuler. Yang ke-18 yaitu ada condenser adjustment knob, scope pengatur kondenser untuk menaik turunkan kondenser. Ada 18 bagian pada mikroskop. Inkubator yaitu merupakan alat penginkubasi atau penyimpanan memelihara niakan sediaan medium pertumbuhan mikroba pada keadaan konstan.
Inkubator pada prinsipnya adalah suatu ruangan dengan kondisi yang dapat diatur oleh penggunanya. Prinsip kerjanya yaitu dengan menjaga suhu tetap konstan dengan aliran udara sebagai penghantaran dan tanpa adanya pengocokan. Inkubator mengoptimalkan suhu dan pelembapan agar organisme sel dapat berkembang dengan baik. Adapun fungsi-fungsi inkubator perlu diketahui yaitu inkubator digunakan untuk membudidayakan organisme sel baik uniseluler maupun multiseluler. Ini kontor yaitu alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang dibutuhkan media yang disimpan dalam cawan Petri. Ada koloni kontor yang otomatis, ada semi otomatis. Untuk yang otomatis, yang menghitung jumlah sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer. Linear airflow digunakan sebagai media steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Plate Magic Stirrer adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Alat ini terdapat pada laboratorium kimia, mikrobiologi, dan farmasi. Stirrer. Alat Magic Stirrer merupakan salah satu penunjangan alat laboratorium digunakan untuk mengaduk suatu sampel sehingga sampel tersebut dapat tercampur menjadi homogen. Dalam penerapan di laboratorium, alat magnetic stirrer ini biasanya digunakan untuk mengaduk sampel hingga kecepatan antara 1000 sampai 3000 rpm. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi untuk volume yang sangat kecil di bawah 1,6 mili. Petri yaitu sebagai tempat perkembangbiakan mikroba. Erlenmeyer atau biasa dikenal dengan labu Erlenmeyer yaitu salah satu alat gelas laboratorium yang salah satunya berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk titrasi atau penampung larutan yang akan digunakan. Tar dan paste adalah alat penghancur suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, seleding, biji, dan lain-lainnya untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Mortar adalah wadahnya, sedangkan paste adalah bagian batang yang dipegang atau untuk menghancurkan hingga homogen. Pipet atau pipet parser merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian mengukuran volume yang sangat rendah. Untuk pipet tetes untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Ukur yaitu salah satu alat laboratorium untuk memindahkan cairan. Pipet adalah pipet ukur untuk memindahkan cairan dalam volume kecil hingga ukuran mikroliter. Dapat digunakan mikropipet. Reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Dengan standar deviasinya kira-kira 1% dari volume yang diukur sebenarnya. Gelas ukur bermulut lebar bercucuk lebar sama dengan lebar alasnya dengan ukuran 1 mili sampai 1 liter atau lebih. Durham berfungsi untuk mengetahui bentuknya gas gelembung atau untuk menangkap gas yang ditimbulkan akibat adanya fermentasi laktosa menjadi asam. Jarum ose berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Pinset laboratorium. Pinset ini dapat membantu untuk mengangkat benda kecil dari berukuran kecil sehingga tangan Anda tetap dalam keadaan aman dan tidak terkontaminasi. pH-meter berfungsi untuk menentukan keasaman atau kebasaan dari suatu larutan mulai dari air bersih, air minum, air sungai, air limbah, air hidroponik,
dan lain sebagainya. Itu dapat juga digunakan untuk mengukur pH air dan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Terakhir, micrometerscope bisa mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Alat ukur ini sering digunakan untuk mengukur besar atau panjang sebuah benda. Selain itu, micrometerscope juga banyak digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter sebuah benda yang dipraktekkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Audio Jungle.